goblek aja lo. Emang kudunya gue dari puncer. Gue lagi benerin tambang nih supaya ini keras. Enak aja lu. Lagian segala ginian lah gue yang suruh ngurusin. Gue kagak ada potongan ngurusin yang kayak beginian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Ane dan Pak Sabar bikin kegiatan buat para santri. Nah, kegiatan ini kita kasih nama Pondok Indah Ramadan. Tempat pemondokannya. Nah, ini nih, ini kita udah sewa buat anak-anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu nanti nginep, ya. Terus para santri jangan lupa pada bawa perlengkapan nginepnya nanti, ya. Pak Ustad, kegiatannya apa aja Pak Ustad? Iya Pak Ustad, Nah, kegiatannya apa aja nanti boleh ditanyain langsung tuh sama Jamile, biar Jamile yang ngejelasin. Silakan Jamile. Makasih Pak Ustadz. Nah, gini ya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kegiatan Pondok Indah Ramadan bakal bareng-bareng. Nah, selain itu juga kita bakal ngadain outbound, ya? Nyong nyong nggak takon ke? Maksudnya kepribadian caranya ngebon kayak gitu ya? Mama ke? Apa? Emang mau di sawah kayak ngebuat? Lo lagi sungguh terlalu. Astagfirullahaladzim, Jenab, yang ada di otak lu cuma ngebon aja tiap hari. tahu nih kok. Yang saya maksud bukan itu, outbound. Kegiatan di alam terbuka. Nah, jadi Iya, hidup tanpa ngebon juga orang enak. biasa tukang utang. Berisik, jadi orang laki. Udah kok. Intinya Kita bakal belajar sambil bermain. Kegiatan keagamaan sendiri bakal dipimpin sama Pak Ustadz. Nah, untuk outbound ini dipimpin sama Bang Salim dan Bang Sami. Nah, yang terakhir, untuk santri yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Pak Sabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya program yang kita nanti-nantikan di bulan suci Ramadan ini, yaitu program Pondok Indah, telah dapat kita laksanakan. Ya. Ngomong-ngomong, pada puasa nggak nih? Bagus. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, gue mau kasih tahu sama lo pada bahwa kita nih nanti bakal tidur di lingkungan sini, ya? Tadi dulu Pak Ustadz. Nah, apa sih? Jadi maksudnya Pak Ustadz, kita yang perempuan juga harus tidur barengan cowok gitu. Astagfirullahaladzim, si Demek bener-bener nih ya. Dengerin nih ya, gue belum nyampe ke omongan itu. Nih sekarang gue omongin nih ya. Jadi masalah cewek tidurnya nanti sama cewek. Nah itu nanti dipimpin sama Jamile. Nah kalau cowok tidurnya sama cowok, itu urusan gue nantinya. Ya, nah untuk masalah schedule jadwal kegiatan, tuh Jamile nanti boleh tanya tuh ya. Makasih ya Pak Ustadz. Ya udah ya adik-adik, Mpok di sini mau ngejelasin kegiatan yang ada di sini ya. Pertama-tama ntar abis ini kalian pada beresin deh barang-barang yang tadi dibawa. Nah, ntar siang kita bakal ngedengerin tausiah dari Pak Ustadz. Terus dilanjutin tadarusan bareng. Nah, sorenya kita bakal kerja bakti, ya. Terus habis itu kita buka puasa bareng, terus sholat tarawih deh bareng-bareng. Tapi habis itu pada tidurnya cepetan ya, biar besok sahurnya kagak pada telat. Pak, ayo mau nanya nih. Kita sholatnya bareng-bareng juga ya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pondok Indah Ramadan bakal dilakuin bareng-bareng. Bon,
ini maghrib sama isya. Jadi semuanya yang kita lakuin, taraweh bareng, buka puasa bareng, sahur bareng, tadarusan bareng, itu dilakuin bareng-bareng semuanya. Jadi jangan ada yang ninggalin dari pondok Indah Ramadan ini. Ini keras bener sih. Garangan aja lo. Main tendang-tendang aja umpannya bola. Lo nya jangan di situ ngapa? Ngomong asal goblek aja lo. Emang kudunya gue dari puncer. Gue lagi benerin tambang nih supaya ini keras. Enak aja lo. Lagian segala ginian lah gue yang suruh ngurusin. Gue kagak ada potongan ngurusin yang kayak beginian. Lah gue aja kagak ada potongan apalagi muka lo. Jauh. Perlu kau ketahui. Bicara soal potongan. Emang bolehnya kue? Udah ketan dikit tuh. Kue. Ingat, ini bulan suci Ramadan. Masih tengah hari bentet. Lu mikirin kue. You nggak tahu. Nikmatnya timun suri dicampur sama es. Itu namanya mantap. Dah. Bau. Buset. Udah. Kapan kelarnya kita berantem mulu? Mendingan cobain nih. Ini anak-anak kalau masuk ke sini jatuh nggak bannya lu cobain. Coba dulu. Iya. Supaya jangan ada kecelakaan. Iya. Boleh. Udah keras kali ya. Yang saya pala. Pala lu. Bilangin dong, bilangin lu. Wah, main marah-marah aja lu. Pala, gua kata pala. Ih. Coba. Gimana tuh nih? Udah kuat belum? Udah Lim? Udah. Udah gini ya? Udah. Kayaknya kuat Lim. Ya udah kuat mah. Ya udah gua duluan deh ya. Lim. Lim. Salim. Pucuk. Gua nggak bisa turun Lim. Salim. Lu liatin nih. Pilok nih, pilok keren. Dikasih sama saudara gua dari kota. Mereknya mahal, terkenal. Pokoknya lu bakalan ngeliat sebuah seni karya dari gue. Di tembok belakang nih, lu bakalan ngeliat. Tenang aja, lebih bagus daripada menara ngepel. Terus candi endut. Terus tembok rawa belum. Begini ya, Mel. Perasaan gue kagak pernah tuh ngedenger nama-nama yang lo sebutin tuh. Yang gue denger sih, candi mendut, menara Eiffel, sama tembok raksasa Cina. Sama aja, apa ke namanya? Pokoknya lu bakalan ngeliat deh. Gua coba nih ya. Abalista, met. Mana? Aduh. Nyemprot kagak? Kagak. Udah deh, met. Dicet kan kagak bisa. Berarti lo emang bener-bener kagak diridoi buat ngotorin di tembok aula. Met, coba. Yang merah sekarang gua coba. Yang kenceng, met. Tuh. Kagak bisa. Nah, yang hijau nih sekarang. Alah, gimana? Dasar nih, pilok abalista. Aduh. Tangan gua lo. Cerita juga. Bilang juga ape. Demek. Ya udah, sekarang kita buru-buru ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai tadarusan hari ini, gue mau tanya sama lu pada nih, ya. Lu kudu jawab yang jujur. Lu pada suka nggak ikut kegiatan ini? Alhamdulillah. Nah, kalau lo Tong, kenapa lu suka sama kegiatan ini? Gini Pak Ustadz, Tong kan ingin pintar. Makanya itu Tong ngikutin kegiatan ini. Biar ilmu Tong nambah terus. Bagus banget ya. Nah, ini jawaban yang bagus dari seorang anak yang soleh. Ya. Nah, sekarang lo Met. Ayo Pak Ustadz, tidak lain dan tidak bukan gara-gara ada es bonbonnya Pak Ustadz. Salah Met, outbound. Ya elah nih anak, lu nggak boleh suka sama kegiatan outboundnya aja. Lu juga kudu suka sama kegiatan agamanya. Karena barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ya, itu akan dimudahkan dirinya menuju surga. Menurut hadis riwayat
Sufi